Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Khairunisa dengan NIM 211292213. Nah, di sini saya akan melengkapi ujian akhir semester saya, yaitu pada mata kuliah evaluasi pembelajaran berbasis digital. Nah, di sini saya akan izin share screen terlebih dahulu. Nah, di sini saya mengangkat tema yaitu mengenai desain evaluasi berbasis digital yaitu Wordwall. Adapun dosen pengampu saya yaitu Dr. Randa Rahmatina MPD dan Dr. Leni Zahara SPD MP. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai desain evaluasi berbasis digital berupa Wordwall, mulai dari pengertiannya, adapun fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini, ataupun bagaimana langkah penggunaan dari Wordwall itu sendiri. Nah, adapun yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian aplikasi Wordwall. Nah, ini adalah bentuk gambaran dari Wordwall itu sendiri. Jadi, Wordwall ini adalah media pembelajaran interaktif mulai dari kuis, word search, hingga anagram. Yang mana pada media Wordwall ini ataupun aplikasi Wordwall ini, kita bisa memilih berbagai macam fitur yang mungkin sesuai dengan kriteria evaluasi yang akan kita kembangkan. Nah, apa sih itu Wordwall? Jadi, Wordwall ini adalah merupakan web aplikasi yang digunakan untuk membuat game interaktif ataupun edu game atau belajar sambil bermain dengan alamat websitenya yaitu www.wordwall.net. Yang mana Wordwall ini juga memudahkan guru ataupun pendidik untuk membuat game interaktif sendiri. Jadi, kita sebagai pendidik nantinya mungkin bisa menggunakan aplikasi Wordwall ini untuk mengembangkan evaluasi pembelajaran kepada siswa yang berbasis digital. Jadi, adapun 3 langkah mudah dalam menggunakan Wordwall itu sendiri, yaitu dengan cara yang pertama, memilih template yang disediakan. Jadi, kita bisa memilih template yang ada pada Wordwall ini yang sesuai dengan jenis evaluasi yang akan kita kembangkan. Karena di dalam Wordwall ini terdapat berbagai macam fitur yang akan memudahkan kita dalam memberikan evaluasi kepada siswa. Lalu yang kedua yaitu memasukkan konten, ide, soal, ataupun tugas yang ingin dibuat ke dalamnya. Jadi sebelumnya kita harus membuat konten evaluasinya. Maksudnya kita harus merancang sebuah evaluasi. Nah, nantinya setelah kita membuat sebuah evaluasi, nanti kita bisa memasukkan konten atau ide tersebut ke dalam Wordwall ini sesuai dengan fitur-fitur yang ada dan cocok dengan evaluasi yang akan kita lakukan. Nah, yang ketiga yaitu memainkan di komputer atau di HP, atau bisa juga di print out. Jadi misalkan em, seorang pendidik ingin memberikan tugas kepada anaknya secara daring ataupun tugas di rumah, itu bisa memungkinkan anak mengerjakan evaluasinya melalui komputer atau HP, ataupun misalkan, eee, pendidik ingin anaknya mengerjakan secara langsung, mungkin dari aplikasi Wordwall-nya juga bisa di-print out. Nah, jadi untuk Wordwall ini sendiri, pendidik ini juga dituntut untuk berkreasi, memanfaatkan segala media pembelajaran agar, para peserta didik kita ini tidak jenuh dalam menerima pembelajaran. Jadi dirancanglah aplikasi Wordwall ini guna membuat evaluasi pembelajaran ini menjadi lebih menarik dan juga lebih interaktif sehingga diminati siswa dan siswa ini pun dalam mengerjakan evaluasinya itu tidak jenuh dan merasa sambil bermain. Karena Wordwall itu sendiri adalah fitur aplikasi sejenis game atau edu game yang bersifat interaktif. Nah, jadi, di dalam, Workpool itu sendiri, di dalam aplikasi berbasis website ini, bisa juga kita menggunakan untuk membuat media pembelajaran itu seperti tulis, ataupun menjodohkan, memasangkan pasangan, anagram, acak kata, pencarian kata, mengelompokkan, dan lain sebagainya. Jadi di Workpool ini tidak hanya terfokus untuk hanya satu mata pelajaran saja, tetapi kita bisa
memilah-milah pelajaran-pelajaran lainnya yang mungkin bisa menggunakan aplikasi Wordwall ini dalam pengerjaannya. Yang mana menariknya lagi, selain pengguna dapat menyediakan akses media yang telah dibuatnya melalui daring, juga kita bisa mengunduhnya dan juga mencetak pada kertas. Jadi aplikasi Wordwall ini juga menyediakan 18 template yang dapat diakses secara gratis serta pengguna dapat berganti template aktivitas satu ke aktivitas lainnya dengan mudah. Jadi guru dapat menjadikan konten buatannya itu juga sebagai tugas. Nah, ini adalah, tampilan dari permainan aktivitasnya. Jadi di sini ada namanya, permainan interaktif rank order. Nah, ini adalah salah satu bentuk, dari penerapan dari berbagai macam fitur yang ada di sini. Nah, adapun fitur dari Workwall ini sendiri udah dijelaskan itu ada 18, itu ada match up, quiz, random wheels, open the box, find the match, terus ada group sort, random card, matching pairs, unjumble, anagram, missing word, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, dalam aplikasi Workwall ini, kita yang pertama itu harus pergi mengunjungi situs Workwall itu sendiri, yang mana kita harus masuk ke situsnya melalui, www.workwall.net tersebut, lalu kita harus sign up terlebih dahulu. Nah, setelah itu mungkin kita bisa memilih memilih dari create activity. Nah, nanti untuk langkah-langkahnya akan saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, jadi untuk, Workwall ini sendiri biasanya itu satu akun gratis untuk 5 permainan. Jadi, di Workwall ini, apabila kita mungkin mendaftar secara gratis, kita akan mendapatkan satu akun gratis untuk 5 permainan. Nah, itu tuh bisa tersedia 18 tipe game gratis juga, terus ganti tipe gamenya cukup mudah dengan sekali klik, terus dapat dimainkan via gawai atau laptop, dan juga bisa diunduh PDF atau dicetak seperti yang saya jelaskan tadi, lalu bisa, eee, kita kunjungi juga di situsnya langsung untuk, pengerjaannya yang sangat mudah dan mudah juga diakses. Nah, adapun selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai fitur-fitur dalam aplikasi Workwall. Nah, jadi teman-teman semua pastinya ingin mengetahui lebih lanjut apa-apa saja sih fitur yang ada dalam aplikasi Workwall. Sebelumnya, saya sudah memperlihatkan berbagai macam fitur yang ada di aplikasi Workwall, namun saya belum menjelaskan secara detail apa-apa saja hal yang menyangkut mengenai aplikasi tersebut. Nah, adapun fitur-fitur dalam Workwall itu, seperti yang teman-teman lihat tadi, yang sudah saya tampilkan tadi, itu tersedia berbagai macam fitur. Kalau misalkan teman-teman baru membuka, fitur Workwall, mungkin pada menu bar-nya itu akan tersedia itu yang pertama itu ada home. Jadi home ini yaitu tampilan awal dari aplikasi Workwall itu sendiri. Nanti ada features, yang mana itu tuh adalah menu yang menjelaskan berbagai jenis template, aktivitas, ataupun tugas yang tersedia di Workwall. Lalu itu ada fitur community, yang ini untuk menemukan komunitas Workwall untuk referensi. Jadi kita juga bisa melihat orang-orang yang sudah menggunakan Workwall. Kita bisa melihat hasil-hasil karya orang yang sudah menggunakan Workwall itu sendiri. Menggunakan fitur community. Lalu setelah itu ada My Activity, yang mana My Activity ini adalah kumpulan aktivitas yang sudah kita buat, akan disimpan di sini. Apapun hal evaluasi yang kita buat, itu akan tersumpul di sini. Tinggal dicek aja atau diklik bagian My Activity, itu akan tergambar semua evaluasi yang telah kita rancang dengan Wordwall, di mana kita juga bisa membuat folder sesuai kategori yang diinginkan untuk memudahkan mencari. Misalkan, pendidik ingin membuat evaluasi yaitu untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi pendidik bisa juga membuatkan foldernya masing-masing, misalkan untuk bahasa Indonesia, untuk, matematika, ataupun untuk lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan sambil menjelaskan langkah-langkah. Nah, yang kedua itu ada My Result, yang mana itu tuh adalah,
berisi mengenai hasil dari aktivitas yang dibagikan guru ke peserta didik itu akan terekam di menu ini. Jadi kalau misalkan kita memberikan tugas kepada anak dengan menggunakan aplikasi Wordwall, nah nanti aktivitas anak ini akan direkam di sini. Siapa sih anak yang udah mengerjakan evaluasinya, berapa nilai evaluasinya, dan lain sebagainya, guru bisa mengeceknya di My Result. Nah, lalu di selanjutnya itu ada create activity. Jadi create activity ini adalah untuk membuat aktivitas kerja siswa atau guru dapat menggunakan menu ini, yang mana dengan memilih template yang tersedia, memasukkan konten pelajaran, selanjutnya siap dibagikan online maupun offline. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, yang fiturnya yang ada 18. 18 tipe, macam-macam bentuk dari evaluasi interaktifnya. Nah, yang selanjutnya itu ada upgrade. Jadi upgrade ini untuk memperbarui fitur-fitur terbaru sehingga kita sebagai pendidik dalam menggunakan Wordwall ini tidak mengalami ketertinggalan. Nah, yang selanjutnya itu yang terakhir yaitu akun. Jadi akun ini gunanya untuk mengelola aktivitas, halaman profil pemilik, dan juga data pemilik akun, yang mana pastinya awalnya kita tuh harus daftar terlebih dahulu. Daftarnya mudah aja kok, tinggal memasukkan email, lalu kita login, dan kita bisa menggunakan aplik aplikasi web Wordwall ini. Nah, ini adalah bentuk tampilan dari fitur-fitur Wordwall-nya. Bisa terlihat jelas, ini ada match up, quiz, seperti yang saya lihatkan tadi. Nah, kita pasti belum tahu kan bagaimana sih bentuk dari penggunaan macam-macam dari fitur-fitur Wordwall ini. Nah, adapun untuk penggunaannya sendiri itu yaitu yang pertama, itu ada yang namanya match up. Jadi match up ini yaitu adalah fitur drag and drop pada teks yang sesuai. Jadi kita tuh mungkin akan diberikan sebuah gambaran mengenai sebuah gambar, lalu misalkan contohnya ini dalam pembelajaran PPKN. Misalkan ini ada gambar simbol sila, terus ada silanya, nama silanya seperti sila pertama itu kan lambangnya bintang. Terus isi silanya kan ketuhanan yang Maha Esa. Nanti kalau untuk pencocokan itu di drag and drop pada teks yang sesuai sehingga akan mendapatkan hasil yang pas. Terus ada yang selanjutnya itu kuis. Jadi itu kuis ini yaitu berupa koleksi kuis pilihan ganda. Jadi pilih jawaban yang tepat untuk melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Misalkan kalau anak menjawab salah, ya salah. Kalaupun benar berarti benar gitu. Lalu lanjut ke tahap selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya. Lalu yang selanjutnya fitur yang ketiga itu ada random wheels, yang mana itu adalah putar roda yang ada untuk melihat item yang muncul berikutnya. Jadi, ini bisa digunakan pada saat daring ataupun luring. Jadi misalkan seorang guru ingin membuat permainan bersama anaknya melalui random wheels. Jadi itu kayak permainan cepat tangkap, jadi anak tuh dipanggil mungkin satu-satu, lalu dia disuruh untuk memutar roda, nanti apabila item yang muncul, maka muncul sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh anak tersebut. Nah, yang keempat itu ada open the box. Open the box ini adalah bentuknya itu tekan setiap kotak untuk membuka dan melihat isi dalamnya. Nah, nanti kita akan memasukkan beberapa ataupun banyak pertanyaan, itu nanti akan dibuat kotak 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 kotak. Nanti anak disuruh bermain dengan itu, gitu. Jadi misalkan anak ingin, "Ibu, saya mau nomor yang satu Ibu." Terus ditekan nomor satu lalu keluar soal. Jadi soal itu harus diselesaikan oleh anak yang bersangkutan. Nah, yang selanjutnya itu ada group sort, yaitu berupa drag and drop item sesuai kelompok yang benar. Ini hampir sama ya dengan match-up tadi. Terus ada find the match, itu pasangkan dengan jawaban yang tepat, ulang hingga semua pertanyaan hilang. Nah, lalu yang selanjutnya ada random card,
yaitu pilih kartu dari tumpukan yang telah diacak. Lalu selanjutnya ada matching pairs, yaitu pilih kartu sesuai pasangannya sebelum waktu habis. Yang mana ini juga melatih kecepatan berpikir anak dan kemampuan kritis anak. Nah, lalu yang selanjutnya itu missing word, yaitu aktivitas membaca di mana pemain dapat melakukan drag and drop teks pada ruang yang kosong. Lalu ada unjumble atau drag and drop kata untuk mengurutkan menjadi sebuah kalimat yang tepat. Nah, ini cocok sekali nih untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya itu ada label diagram, yaitu drag and drop pada titik yang benar pada gambar. Mungkin ini matematika kayaknya deh. Terus ada game show quiz, yang mana itu kuis pilihan ganda dengan waktu yang ketat serta ronde bonus. Ini bisa diberikan kepada anak pada saat evaluasi pembelajaran yang bisa dilakukan bersama-sama. Lalu yang selanjutnya itu ada whack-a-mole, yaitu tikus akan muncul pada saat tertentu, pukul pada jawaban yang tepat untuk memenangkan permainan. Jadi ini permainan yang berupa game, yaitu kita memukul jawaban yang tepat untuk memainkan permainan sehingga tikus ini tidak akan muncul. Sepertinya ini menarik. Lalu ada word search, yang mana temukan kata yang ada di kotak huruf secepat mungkin. Lalu ada maze case, yaitu pergi ke zona jawaban yang benar dengan tetap menghindari musuh yang ada. Lalu ada crossword, yang mana gunakan petunjuk yang ada untuk menyelesaikan teka-teki silang. Lalu ada flip tiles, yaitu jelajahi kumpulan dua sisi kartu dengan menyentuh kartu untuk memperbesar dan geser untuk membalik kartu. Nah, jadi di antara ke-18 ini kita bisa memilih. Misalkan kita udah membuat bentuk evaluasinya, kita bisa mencocokkan, wah sepertinya evaluasi saya cocoknya menggunakan kuis nih, atau menggunakan match-up nih gitu, atau menggunakan yang lain sebagainya. Nah, kita bisa mengatur hal tersebut, eee, sehingga nantinya anak dalam melakukan evaluasi pembelajaran itu merasa lebih interaktif dan juga tidak merasa bosan ataupun jenuh dalam mengerjakannya. Karena tidak seperti hal biasa kita cuma mengasih soal lalu anak menjawab, namun ini tidak. Dia belajar sambil bermain, makanya dia lebih enjoy atau lebih menyenangkan dalam melakukan aktivitas evaluasi. Nah, selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan word wall. Jadi, sebelum kita menggunakan aplikasi, pastilah kita ketahui tidak ada aplikasi yang perfect sekali, pasti juga terdapat kelebihan ataupun kekurangannya. Karena dalam penggunaan aplikasi ini pun pembuatnya juga selalu melakukan evaluasi berulang supaya aplikasi yang mereka kembangkan atau web yang mereka kembangkan akan menjadi lebih bagus di kemudian hari. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Wordful ini, yang pertama itu kelebihannya mampu memberikan sistem pembelajaran yang bermakna, serta dapat diikuti dengan mudah oleh peserta didik tingkat dasar maupun tingkat yang lebih tinggi. Jadi ini bisa kita berikan kepada anak didik kita yang masih berusia atau masih di jenjang SD dan sampai SMA ataupun kuliah juga bisa. Nah, jadi mereka nih fleksibel dan tidak membatasi umur. Selagi anaknya bisa menggunakan gadget, bisa mengerti aturan pemakaian gadget, mereka bisa menggunakan aplikasi ini dalam pembelajaran. Lalu yaitu model penugaskan ada pada software Wordful, yang mana dapat diakses peserta didik melalui ponsel yang dimiliki. Walaupun tidak mengharuskan komputer, namun ponsel juga bisa. Yang penting ada jaringan internetnya. Lalu yang ketiga itu bersifat kreatif. Tentunya untuk mengembangkan Wordful ini, seorang pendidik juga harus kreatif dalam membuatnya. Lalu adapun kekurangan dari Wordwall ini itu mungkin dalam penggunaannya rentang terjadi kecurangan dan ukuran huruf yang tidak bisa diubah. Jadi kalau misalkan dibanding aplikasi lain mungkin bisa diatur besar hurufnya, namun di Wordwall ini tidak. Mereka itu lebih bersifat otomatis. Jadi misalnya kita masukkan sebuah soal atau apapun ke dalam Wordwall ini, itu akan
Mereka menyesuaikan langsung, jadi kita tidak bisa mengatur, "Oh ini di sini letaknya, saya mau di sini." Tidak bisa, karena itu akan diatur sendiri oleh aplikasi Workwall-nya. Nah, lalu yang kedua yaitu dalam pembuatannya butuh waktu yang lebih lama. Jadi, kalau misalkan kita belum telaten, belum terbiasa, jadi mungkin dalam pembuatannya itu butuh waktu yang lebih lama, karena kita akan menyinkronkan sendiri bagaimana pemasukan soal yang ada di sana. Misalkan soal kita nih panjang nih, jadi kayak pangkas-pangkas, jadi akan lama untuk pengerjaannya. Jadi, kalau menurut saya untuk, penggunaan Workwall dengan basis teks yang panjang itu kayaknya masih kurang tepat. Jadi kalau misalkan Workwall ini lebih bagusnya itu untuk kuis-kuis singkat ataupun, pertanyaan-pertanyaan yang lebih singkat saja. Tidak seperti bahasa Indonesia yang mungkin ada teks bacaannya itu mungkin agak terlalu panjang untuk dimasukkan ke Workwall. Nah, lalu yang selanjutnya itu hanya dapat dilihat karena media visual. Ya, karena pada Workwall ini dia tidak menyediakan fitur voice. Jadi kita hanya melihat visual. Jadi kita cuma bisa memasukkan gambar, cuma bisa memasukkan kalimat ke dalam eh, fitur Workwall ini. Karena kita tidak bisa memasukkan video ke dalamnya. Mungkin itu kekurangannya. Kekurangan dan kelebihannya, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah penggunaan Wordwall. Saya langsung saja mempraktekkannya di dalam Google. Oke, saya izin stop stop share screen dulu. Nah, jadi langkah awal yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara men-search aplikasi Wordwall-nya. Kita ketik di sini Wordwall. Nanti akan keluar seperti ini. Nanti kita tekan yang bagian ininya. Oke, ini udah sampai ke My Activity ya, karena saya sudah login sebelumnya. Nah, kalau untuk tampilan awal, itu biasanya, coba saya keluarkan dulu. Coba saya logout dulu. Nah, tampilan awal wall sebelum kita login ataupun sebelum kita login dan masih menjadi pendatang baru itu seperti ini. Akan kita temui yaitu sign up to start creating, terus ada ini, terus ditampilkan nih macam-macam dari bentuk template-nya. Kita bisa juga langsung melihatnya di sini, tinggal tekan aja seperti ini, tekan. Ini adalah contoh-contoh yang bisa kita temui dari orang lain. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada menu-menu ini, kita akan melihat seperti ini, find about our template. Nah, kalau misalkan kita lihat ini, kita akan menemukan bentuk-bentuk evaluasi yang sudah orang lain bikin. Seperti yang saya lihatkan tadi, itu seperti ini. Ini adalah bentuk kuis. Ini adalah contoh yang telah dibuat oleh orang lain. Ini by Olivia Mutiara. Ini adalah bentuk tugas yang telah mereka buat menggunakan kuis ini. Begitupun dengan yang lainnya. Nah, bagaimana cara kita untuk loginnya? Kita tekan aja sign up to start creating ini. Oh no, kita tekan login. Maaf sebelumnya. Kita tekan login. Nah, nanti kita akan disuruh login into Workwall. Kalau saya itu biasanya login pakai Google aja. Nah, biasanya kalau misalkan kita login, kita akan menemui tampilan yang seperti ini. Mungkin tampilan saya akan terlihat seperti ini kok sudah berisi gitu ya. Karena saya sudah pernah membuat eh, evaluasi dari Workwall ini. Nah, jadi kalau misalkan kita belum pernah membuat sama sekali, ini bagian ini nih, ini kosong, masih kosong. Jadi kalau kita ingin membuat
bentuk dari evaluasinya sendiri, kita bisa menggunakan create activity ini, yang biru ini. Kita tekan create activity, lalu kita akan disuruh memilih. Mau yang mana? Yang ini, ataupun yang ini. Nah, misalkan kita ingin, sepertinya saya cocoknya nih bagian kuis nih. eh untuk untuk bentuk dari evaluasi yang akan saya gunakan. Nah, tekan bagian kuisnya. Nanti akan diberikan tampilan seperti ini. Nah, di sini yang dikatakan tadi di bagian kekurangannya. Jadi di dalam ini kita tidak bisa memasukkan video, cuma rekaman suara saja. Rekaman suaranya itu langsung dari sini. Jadi siswa bisa mendengarkan suara-suara yang akan kita berikan. Waktu saya menggunakan pertama kali itu belum ada fitur suara, tapi sekarang sudah ada fitur suara. Sepertinya sudah ada pembaruan di sini. Nah, misalkan di sini ada activity title. Misalkan di sini kita akan menggunakan yaitu matematika kelas 1. Tematika kelas 1 itu adalah pengurangan. Pengurangan 2 bilangan kurang dari 10. Nah, saya pernah membuat ini, belum pernah yang untuk word wall ya, karena sebelumnya saya pernah membuat modul matematika kelas 1 yaitu pengurangan bilangan kurang dari 10. Mungkin saya akan mengambil contoh soal dari sana. Itu question-nya itu bisa kita tuliskan. Kita bisa menyamakan dengan evaluasi yang sudah kita lakukan. Kita ambil contoh yaitu untuk matematika kelas 1, yaitu pada bagian pengurangan. Maaf, saya akan stop share screen terlebih dahulu. Nah, saya izin share screen untuk melihatkan bentuk evaluasi yang sudah saya buat. Nah, bisa teman-teman perhatikan, ini adalah contoh dari modul ajar yang sudah saya bikin, dan ini adalah evaluasi berupa pilihan ganda. Nah, ini adalah pilihan ganda itu menjawab pilihan A, B, C, atau D. Nah, ini adalah contoh soalnya itu ada 5. Karena mereka ini adalah anak SD kelas 1. Jadi saya mengambil 5 soal untuk evaluasi pada pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini yaitu anak mengurangi 2 bilangan di bawah 10. Ini adalah bentuk dari soalnya. Nah, kita akan mencoba untuk memindahkan ini ke aplikasi Wordwall. Oke, saya stop share screen karena kita tidak bisa membagi share screen banyak ya. Kita subscribe dulu. Tadi saya sudah memfoto ini dan akan saya salin ke bagian Wordwall-nya. Kita kembali masuk ke Wordwall. Itu yang pertama soalnya yaitu mengenai Laila memiliki 9 permen. Kita buat Laila memiliki 9 buah permen. Ia memakannya sebanyak 4 permen. Sisa permen Laila adalah titik buah. Nah, inilah saya bilang tadi mengenai kekurangannya, karena kekurangannya itu adalah di sini.
Dia itu hanya menampilkan berupa layar memanjang dan tidak akan menambah ke bawah. Jadi kita membacanya tuh kalau kalau misalkan udah lewat, itu hilang. Jadi kita harus menekan bagian tombol samping lagi untuk membaca yang sebagian sini. Kalau misalkan kalimatnya itu panjang banget, jadi itu kurang cocok untuk bahasa Indonesia. Jadi cocoknya itu untuk pembelajaran yang singkat-singkat saja. Nah, misalkan yang A ini jawabannya 7, terus yang B ini 8, yang sini kita bikin 5. Nah, itu kan jawaban yang tepatnya itu kan adalah C. Untuk mencari jawaban yang benar, ini kita harus klik lagi tanda silangnya supaya berganti menjadi tanda checklist. Jadi di sini kita mendapatkan, oh jawaban yang benarnya adalah C. Seperti itu. Lanjut, kalau misalnya kita mau menambah pertanyaan, karena pertanyaan kita masih satu nih ya, kita tambah, tekan yang bagian ini, yang bagian add a question. Kita tambah, nanti kita salin lagi soalnya. Kita salin lagi seperti tadi. Seperti ini. Soal yang kedua itu tadi saya sudah memoto yaitu ibu menyiapkan 8 buah pisang goreng di meja makan. Nizam Nizam mengambil 6 buah pisang goreng untuk 6 buah pisang goreng untuk diberikan kepada Diva dan Azka. Sisa pisang goreng yang ada di atas meja adalah titik-titik buah. Nah, ini yang saya bilang kekurangannya tadi, tidak bisa untuk teks panjang, karena kita kalau misalkan ada typo atau apapun itu, sebenarnya kita bisa mengkontrol S, tapi karena saya sedang share screen, saya tidak bisa share screen banyak fitur ke banyak jendela, jadi saya hanya akan mengetikkannya di sini. Nah, kalau misalnya kita mau ini salah nih, kita mau baca lagi, itu digeser lagi ke samping seperti ini. Dan itu adalah hal yang meribetkan, kalau menurut saya. Itu berbeda dia dengan, Quizizz dan yang lainnya itu Quizizz dia memanjang, beda dengan ini. Nah, untuk jawabannya juga seperti tadi, misalnya ini 2, ini 4, ini 5. Terus jawabannya benarnya itu adalah A, 2. Lalu itu misalnya kalau menambah lagi seperti ini lagi. Nah, seperti itu terus. Misalkan kita contohkan saja ini 3 buah soal ya. Ini via 5 aja kali ya. Via membeli 10 buah apel, Latul membeli 8 buah apel. Sisa buah apel milik Via adalah sisa apel milik Via adalah titik titik titik. Oh, ini bukan membeli, Via mempunyai. Latul dari Via. Nah, sisa apel milik Via adalah, maaf saya salah tadi, itu 2, yang B-nya tuh 4, terus yang, oh no, I'm so sorry, 1, ini 2, ini 3. Nah, jawabannya itu ada di kunci B. Nah, kita lakukan seperti ini. Maaf, izin charger karena laptop saya habis baterai. Oke, kita lanjutkan. Nah,
Adapun untuk soal yang selanjutnya juga seperti itu. Nah, kita lanjutkan saja ya untuk soal selanjutnya ini. Tanggung. Pak Imu menanam 10 bibit bunga. Bibit bunga Pak Imu mati dan hilang sebanyak 3 bibit. Berapakah sisa bibit bunga Pak Imu? Untuk pilihannya itu ada 5, bagian 8, terus ini ada 7. Dan jawaban yang benarnya itu adalah yang C. Lalu yang terakhir itu soalnya Bu Vina telah membuat 8 roti untuk pesta. Bu Vina telah membuat 8 roti untuk pesta. Roti yang dimakan sebanyak 7 roti. Berapa sisa roti Bu Vina? Nah, kita isi lagi, itu ada 5, 1, sama 7. Itu jawabannya itu adalah 3. Nah, sekarang kita udah selesai nih soal kita. Ada 5 soal, dan kita ingin memberikan penugasan kepada anak. Jadi kita tekan done. Tekan done, lagi nge-save, saving activity katanya. Nah, nanti kita ini dihadapkan pada yang seperti ini. Nah, ini adalah tampilan yang kuis. Jadi kalau misalkan kita mau mengubahnya, kita bisa mengubahnya. Kita tekan yang bagian ini, yang switch template ini, kita tekan aja, ting gitu, akan berubah bentuknya. Nanti kita coba ya. Nah, ini adalah bentuk dari switch template itu kuis. Nah, ini kan tadi saya sudah memberikan judul pada konten evaluasi saya. Nah, setelah ini katanya kan ini bisa ini ya, diganti background ya. Nanti saya berarti background seperti ini. Nah, yang sekarang yang saya gunakan itu adalah background plastik. Misalkan saya mau yang bervariasi gitu. Yang seperti ini misalkan. Ada awan-awannya gitu. Maka ini saya akan berubah bentuk juga berupa gambar awan-awan nah seperti ini. Nah, kalau misalkan kita menggunakannya dan kita udah membagikan linknya kepada anak, akan tampil seperti ini. Nah, kita coba ya memainkannya. Nah, seperti ini. Ini ada suaranya nih supaya nggak jenuh. Ini adalah soalnya. Laila memiliki 9 buah permen. Ia memakannya sebanyak 4 permen. Nasi permen Laila adalah berapa ya? 5. Oh, benar. Nanti akan keluar tanda checklist seperti ini. Nah, kalau mau lanjut, dia lanjut lagi. Kalau misalkan udah kita tekan, dia akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, sekarang yang ini nih, kita jawab B. Kayaknya jawabannya B deh, gitu. Tanpa dibacain soalnya nih. Nah, salah. Mereka akan menunjukkan jawaban yang benarnya di sini. Sehingga anak-anak bisa belajar dari kesalahan dan bisa, di mana sih letak salah saya, dan bisa mengulang kembali, gitu. Lalu yang seperti ini. Via mempunyai 10 buah apel, lalu membeli 8 buah, berapa sisanya? Ada 2. Nah, benar gitu. Nanti yang benar ini ada di sini nih, ada nampak skornya di sini. Ada berapa dia benar. Pak Imu menanam 10 bibit, hilang segini, berapa lagi? Segini. Nah, bertambah jumlah benarnya. Lalu terakhir itu selanjutnya itu Bu Vina telah membuat roti untuk pesta. Roti yang dimakan sebanyak 7 roti. Berapa sisanya? 1 gitu. Nah, nanti itu akan tambah. Nah, nanti akan ditampilkan skor akhir kita adalah 4 dari 5 karena kita menjawab 4 soal benar dari 5 soal dengan waktu yaitu 1 menit 12 detik. Jadi kita juga bisa melihat berapa lama seorang anak ini menyelesaikan kuis ataupun evaluasi yang kita berikan. Nah,
Ini bisa juga kita atur defaultnya di sini. Mau defaultnya seperti apa, kita bisa atur untuk penggambaran di sini. Terus di sini kita ada timernya. Terus bisa membuat limit juga untuk anak sampai kapan ya ini. Untuk more bisa di sini tuh ada nama dan score time. Kalau misalkan kita udah memberikan kepada anak, itu akan apa di sini anaknya? Ini namanya itu namanya misalkan dia mengisi Ina gitu, itu nanti ada skornya. Misalkan itu tuh dikasih untuk apply secara langsung itu akan nampak di sini. Ada time-nya juga. Nanti kita bisa melihat hasil anak di sini. Ada rank first-nya itu misalnya kayak namanya ini skornya besar, terus dia cepat juga ngerjain. Jadi time ini juga berpengaruh kepada nilai anak nantinya. Kita bisa melihat anak ini, wah anak ini cepat tanggap ini gitu. Terus anak ini menyelesaikan pekerjaan dengan cepat gitu. Jadi kita bisa men-share-nya di sana. Nah, untuk men-share kepada anak, untuk menjadikannya ini, kita tekan yang ini untuk memberikan task kepada anak. Kita katakan share, itu kita bisa share berupa link ataupun share achievement. Nah, kita coba share berupa link. Itu biasanya kita akan disuruh untuk membuat ini. Nah, tekan aja SD, terus di-publish. Di-publish, kita kan mendapatkan yang namanya link. Nah, link ini kita copy, nanti kita berikan kepada anak. Mungkin kita misalkan menggunakan Classroom. Apabila kelas daring bersama anak, kita bisa men-share-nya di Classroom. Bisa diketik tes, nanti masukkan linknya ke Classroom anak tersebut. Nah, kalau misalkan kita melalui grup WA, tinggal copy dan kirim ke grup WA. Nah, mungkin sampai di sini sepertinya teman-teman akan paham dalam peng-share link ini. Lalu selanjutnya itu adalah fitur ini kan. Saya mau menjelaskan tentang ini. Jadi kan saya sudah membuat kuis. Jadi kalau misalkan saya ingin dalam bentuk game show, nanti pertanyaan yang salah saya bikin akan menjadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini dia. Tidak perlu mengulang-ulang. Kok kembali lagi kita ulang lagi ketik yang baru untuk game show-nya gitu. Nggak perlu. Kita cuma butuh sekali, nanti bisa di switch template. Kali kita bisa ganti-ganti template. Dengan 5 pertanyaan, kita bisa menggunakan bervariasi itemnya untuk memberikan kepada anak. Misalnya kita bosen nih ngasih yang kuis, mau game show kuis lah gitu. Kita kasih, tinggal tekan aja, nanti dia langsung seperti ini, berganti. Dengan soal yang sama dengan yang sebelumnya. Coba kita coba dulu. Seperti ini tampilan dari quiz show. Nah, nanti itu ada tombol seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau game show, dia memiliki waktu untuk menjawabnya. Jadi, kita untuk memberikan game show ini cocoknya untuk anak yang udah ini, yang cepat tanggap dan juga berpikir kritis dan cepat dalam berpikir. Ini kan. Nah, nanti seperti ini. Dan daripada kuis, game show ini lebih menarik karena dia seperti ini, tampilannya kayak game yang seperti ini. Nah, karena anak tersebut menyelesaikannya untuk waktu pengerjaannya dikasih 29 detik kan, karena sisanya tadi ada beberapa menit ditambah lagi skornya. Jadi itu memudahkan anak untuk kayak ter- termotivasi untuk mengerjakan dengan cepat dan lebih teliti untuk mendapatkan skor tambahan. Nah, seperti ini. Begitu. Nah, kita lihat lagi, kita coba-coba dulu ya. Kalau misalkan jawabnya salah gimana nih gitu. Kita coba dulu. Kita jawab yang salah. Wah, salah ternyata. Kalau misalkan salah berkurang kali ya poinnya. Wah, ditampilkan jawaban yang benarnya juga berarti. Nah, ini adalah bonus round. Kita bisa milih kartu. Jadi ini kartunya saya acak, diacak-acak nih ya. Jadi kita nggak tahu nih, kita memilih kartu yang mana gitu. Jadi kayak unik kan bagi anak dan juga interaktif bagi anak. Misalnya kita pilih yang ini kan, oh speed 3 kali. Terus, nah speed 3 kali itu berarti waktunya berjalan lebih cepat ya ternyata. Terus kita coba.
Wah, benar. Ternyata kita benar, menjawab dengan benar. Lalu skor kita bertambah 100. Nah, question kelima. Berapa jumlah roti pesta yang dimakan sebanyak ini? Sisa satu ya. Nah, jawabannya benar. Nah, nanti skornya akan di sini. Akan bertambah di sini. Nah, nanti tuh skor akhir kita akan ditampilkan di sini. Nih, skor terakhirnya. Kalau yang tadi itu kan skornya kayak betul 3 soal dari 5 soal dalam waktu pengerjaan segini. Kalau dia begini, dia udah dijumlahin sama waktu pengerjaannya. Nah, kalau bentuk ini ya begini. Nanti ini anak menjawab kan per satu namanya ini, skornya segini nanti. Jadi sebelum anak menjawab ini, sebelum memberikan juga kepada kita, itu dia akan membuat namanya. Sure. Set action. Oh iya, maaf saya sebelumnya salah. Itu saya bisa set assignment. Jadi di sini untuk memberikan jadi yang sebelumnya itu untuk men-share kepada sesama guru, mungkin bisa diperbaiki atau bagaimana. Nah, ini adalah untuk anak. Jadi kalau misalkan ini adalah bentuk dari ini, itu ada enter name, terus ada none, ada ini dibuat ini kan, terus start. Nah, nanti ini di copy, habis kita copy, itu baru kita berikan kepada anak. Kita berikan kepada anak, nanti anak akan memainkan itu, memainkan link yang sudah kita berikan. Baik, kita coba untuk memainkan linknya. Nah, tadi sudah diberikan ya. Kita bisa di sini akan tertulis seperti ini. Nama, isi nama. Jadi kita harus mengisi nama. Misalkan nama anaknya Gina Fernisa. Saya contohkan ya. Nah, lalu setelah itu nanti anak akan menjawab keluar menu seperti ini. Nah, di sini anak disuruh untuk menjawab pertanyaannya. Lalu anak akan menjawab pertanyaan. Nanti di sini akan keluar siapa saja yang bermain. Tunggu. Karena saya belum menyelesaikannya, maka belum keluar ya. Nah, apabila anak telah menjawab, maka keluar yang seperti ini pada anak. Nah, setelah itu, anak juga bisa melihat show answer. Nah, show answer ini, anak bisa melihat jawabannya yang benar dan jawabannya yang salah. Lalu bisa dikembalikan juga, bisa disilang. Nah, tadi setelah kita men-share link kepada murid-murid kita, itu kita bisa melihat hasilnya pada bagian My Result. Nah, kita ketikkan bagian My Result. Nah, nanti akan terlihat soal yang telah kita bagikan kepada murid kita tadi. Nah, tadi saya mencobakan untuk menjawab persoalan dari matematika kelas 1 untuk pengurangan dua bilangan kurang dari 10. Nah, saya lihat pada bagian guru, itu di sini saya sebagai pendidik, di sini akan terpapar yaitu beberapa orang yang menjawab pertanyaan saya. Karena baru saya yang menjawab pertanyaan, jadi di sini cuma ada nama saya. Nanti kalau misalkan banyak, nanti di sini akan bertambah. Misalkan studentnya di sini Gina, di sini nama yang lainnya, nama yang lainnya, nama yang lainnya.
itu akan tertulis di sini nanti benar, salah, dan juga waktu pengerjaannya. Kalau misalkan gamenya itu berbentuk kuis. Nah, ini ada bentuk diagramnya itu. Nanti ini akan terlihat apabila nanti akan bertambah banyak anak yang menjawab. Dan tabel-tabel diagram ini akan berubah bentuk juga. Dan guru atau pendidik bisa nantinya menganalisis hasil dari sini, hasil peserta didiknya di sini. Nanti untuk result by question-nya, nanti kan banyak anak yang menjawab nih. Pastinya nanti ada anak yang menjawab benar semua, ada yang benar 4, ada yang salah 3, salah 2, mungkin seperti itu. Nanti di sini akan terlihat. Pada soal nomor 1 itu karena baru saya yang menjawab ya, jadi koreksinya ada 1. Mungkin di sini nanti soal nomor 1 mungkin dalam satu kelas anak yang berjumlah 20 orang, mungkin ada yang menjawab, 15 yang benar gitu. Ada yang salah 5 orang, dan begitupun dengan soal seterusnya. Nanti kita bisa menganalisis kesulitan soal dari sana juga. Nanti kita bisa melihat analisis kemampuan anak pada soal mana mereka lemah gitu. Dan kita bisa memperkuat di area sana. Jadi menurut saya dengan work wall ini lumayan ini ya, membantu kita dalam menganalisis soal berdasarkan kemampuan anak juga dalam menjawabnya. Jadi kita sebagai guru nantinya bisa kayak, oh berarti ini masih termasuk HOTS buat anak. Karena dari banyaknya anak di kelas, ternyata cuma segini yang menjawab benar gitu. Jadi kita bisa melihat di mana kurangnya anak kita, pemahamannya terkendala di mana, ataupun sebagainya. Nah, nanti bisa kita kendalikan di sini. Nah, mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan tentang word wall. Jadi itu kita udah menjelasin tentang pengertian word wall, kita juga udah membahas mengenai fitur-fitur dari word wall, bagaimana cara login di word wall, terus kita juga udah berbicara mengenai penggunaan dari fitur word wall yang tadinya yang seperti ini kan bisa diubah-ubah, bisa di-switch dari template yang kuis bisa ke game show ataupun open box ataupun spin the wheel. Jadi kita bisa mengubahnya menjadi apa yang kita mau, apa yang kita inginkan gitu. Dan masih banyak lagi bentuk lainnya yang bisa kita coba. Karena bentuknya kuis, jadi kita bisa men-shoot template-nya itu ke fitur-fitur yang terbuka saja. Karena ini berkesinambungan dengan template yang sama dengan kuis, seperti itu. Nah, kita juga udah menjelaskan tentang itu, kita juga udah mencobakan untuk memberikan pengerjaan kepada anak, seperti yang sudah saya lakukan tadi, kita bisa melihat hasilnya di My Result, jadi guru bisa mengevaluasinya di sana. Semoga video saya ini bermanfaat ya dan bisa digunakan oleh banyak orang. Mungkin sekian dari presentasi saya mengenai desain evaluasi pembelajaran berbasis word wall. Apabila ada kesalahan